Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan krusial dengan menundukkan Bahrain 3-1 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa, 25 Maret 2025, malam. Hasil ini membuat asa Garuda untuk lolos ke babak berikutnya kembali terbuka lebar. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia langsung menekan pertahanan Bahrain. Gol pertama tercipta pada menit ke-17 melalui tendangan keras Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Bahrain. Gol ini disambut dengan sorakan ribuan supporter yang memadati GBK. Namun, Bahrain sempat menyamakan kedudukan di menit ke-34 lewat sundulan Mohamed Al-Romaihi yang memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan. Sundulan tersebut membuat Emil Audero tak berkutik dan skor menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif. Tim asuhan Patrick Kluivert meningkatkan tempo permainan dengan serangan cepat melalui sisi sayap. Gol kedua lahir di menit ke-57 lewat aksi individu Rafael Struijk yang berhasil melewati dua bek Bahrain sebelum melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan gawang. Struijk menunjukkan ketenangan luar biasa dalam eksekusi tersebut. Tak berhenti di situ, Indonesia terus menggempur pertahanan Bahrain. Pada menit ke-74, peluang emas datang dari sundulan Sandy Walsh yang masih membentur mister gawang. Namun, gol ketiga akhirnya lahir di menit ke-82 melalui aksi Pratama Arhan yang menyundul bola hasil umpan silang dari Jai Izzes. Gol ini semakin mengunci kemenangan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. "Saya bangga dengan mentalitas tim hari ini. Mereka menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ini adalah kemenangan yang sangat penting," ujar Kluivert dalam konferensi pers usai pertandingan. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia, Jai Izzes, mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan tim. "Kami bermain dengan hati dan semangat tinggi. Kemenangan ini untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung kami," ujar Jai Izzes. GBK penuh sesak dengan dukungan puluhan ribu supporter yang memberikan semangat sepanjang laga. Nyanyian dan yel-yel menggema di seluruh stadion, menciptakan atmosfer yang luar biasa bagi tim Garuda. Supporter juga menyalakan flare dan melakukan koreografi spektakuler yang semakin menyemangati para pemain di lapangan. Di berbagai kota di Indonesia, ribuan orang menggelar acara nonton bareng untuk mendukung timnas. Beberapa lokasi seperti Gelora Bung Tomo di Surabaya, Lapangan Merdeka di Medan, dan Bundaran HI di Jakarta dipenuhi supporter yang bersorak-sorai saat gol Indonesia tercipta. Beberapa pengamat sepak bola memuji strategi yang diterapkan oleh Kluivert. Indonesia menunjukkan permainan yang lebih matang, lebih berani menyerang, dan memiliki transisi cepat dari bertahan ke menyerang. "Ini adalah bentuk perkembangan yang sangat positif bagi timnas," ujar mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon McManamy. Analis sepak bola Asia, Steve Darby, juga memberikan komentarnya. "Kemenangan ini adalah bukti bahwa Indonesia semakin berkembang di level internasional. Mereka memiliki skuad muda berbakat dan pelatih dengan pengalaman internasional yang mampu membawa tim ke level lebih tinggi," kata Darby. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga mengapresiasi kemenangan ini dan meminta masyarakat tetap memberikan dukungan penuh untuk laga-laga berikutnya. Perjalanan masih panjang, tapi kemenangan ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. "Kami harap masyarakat tetap memberikan dukungan maksimal bagi timnas kita," ujar Ketua Umum PSSI. Dengan kemenangan atas Bahrain, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat tim Garuda berlaga di panggung Piala Dunia semakin nyata. Semua mata kini tertuju pada laga terakhir, di mana satu langkah lagi bisa membawa Indonesia ke sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Drama besar terjadi sebelum laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam ajang uji coba internasional.
Shin Tae-yong secara resmi mengambil alih posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes dari publik yang kecewa dengan performa tim di bawah arahan Kluivert dan menuntut kembalinya ST ke kursi kepelatihan. Sejak penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, banyak pihak yang mempertanyakan keputusan ini. Meskipun memiliki rekam jejak sebagai pemain kelas dunia dan pengalaman melatih di berbagai klub serta tim nasional Belanda, Kluivert dinilai belum memahami karakter permainan Indonesia dengan baik. Dari beberapa sesi latihan dan uji coba yang dipimpin oleh Kluivert, permainan timnas Indonesia terlihat mengalami perubahan yang kurang sesuai dengan ekspektasi para supporter. Pola permainan yang terlalu statis dan kurangnya intensitas membuat publik mulai meragukan efektivitas kepemimpinan Kluivert. Tekanan semakin meningkat setelah beberapa hasil uji coba sebelumnya tidak memuaskan. Menjelang laga melawan Bahrain, media sosial dipenuhi oleh desakan dari supporter agar Shin Tae-yong kembali mengambil alih tim. Tagar "Kembalikan ST" bahkan sempat menjadi trending di berbagai platform, menandakan betapa besarnya keinginan masyarakat agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali memimpin Garuda. Melihat situasi yang semakin memanas, PSSI akhirnya mengambil keputusan mendadak. Dalam pertemuan darurat yang digelar beberapa jam sebelum laga dimulai, PSSI mengumumkan bahwa Shin Tae-yong akan kembali menjadi pelatih kepala dan memimpin timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Kluivert baru saja diberikan mandat untuk membangun tim. Patrick Kluivert dikabarkan menerima keputusan ini dengan berat hati. Pelatih asal Belanda itu awalnya masih berada di hotel tim bersama para pemain, tetapi setelah keputusan diumumkan, ia memilih untuk tidak duduk di bench dan hanya menyaksikan pertandingan dari tribun. Alex Pastor, yang sebelumnya menjadi asisten Kluivert, tetap berada dalam staf kepelatihan namun kini bekerja di bawah arahan Shin Tae-yong. Begitu kabar ini tersebar, suasana di stadion berubah drastis. Para supporter yang hadir langsung menyambut dengan sorakan dan tepuk tangan saat melihat Shin Tae-yong kembali berdiri di pinggir lapangan. Aura optimisme pun kembali terasa di antara para pemain yang selama ini sudah terbiasa dengan metode kepelatihan ST. Begitu mengambil alih tim, Shin Tae-yong langsung melakukan sejumlah perubahan strategis. Formasi yang awalnya disiapkan oleh Kluivert mengalami sedikit modifikasi agar lebih sesuai dengan gaya bermain agresif yang biasa diterapkan oleh ST. Beberapa pemain yang sebelumnya diragukan tampil sebagai starter justru mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Korea Selatan ini. Kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala memberikan dampak psikologis yang besar bagi para pemain. Salah satu pemain timnas yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa kehadiran ST membawa energi positif bagi tim. Di sisi lain, supporter juga merespons dengan penuh kegembiraan. Salah satu pendukung timnas Indonesia yang hadir di stadion mengatakan bahwa keputusan mengembalikan ST adalah langkah yang paling tepat. Dengan keputusan ini, muncul tanda tanya besar mengenai masa depan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Apakah ia akan tetap berada dalam staf kepelatihan atau memilih hengkang? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kluivert mengenai langkah selanjutnya. Sementara itu, PSSI juga dihadapkan pada dilema besar. Setelah sebelumnya berusaha mencari sosok pelatih baru, mereka kini kembali mengandalkan Shin Tae-yong yang sudah memiliki rekam jejak positif. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah PSSI akan memberikan ST kontrak baru dengan jaminan penuh, atau masih tetap membuka opsi lain untuk jangka panjang? Yang jelas, satu hal yang pasti, suara publik tidak bisa diabaikan. Kembalinya Shin Tae-yong ke pinggir lapangan adalah bukti bahwa supporter memiliki pengaruh besar dalam sepak bola Indonesia. Dengan ST kembali memimpin, harapan pun kembali membara untuk melihat timnas Indonesia tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Laga melawan Bahrain ini menjadi awal baru bagi timnas Indonesia. Apakah kembalinya ST akan membawa hasil positif? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.